Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Adika Danjaya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan object detection, yang dimana tujuan dari object detection yang saya buat hari ini adalah untuk mengklasifikasikan antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Baik, untuk alat yang digunakan sendiri di sini ada 3 alat utama yang akan digunakan. Yang pertama di sini kita menggunakan ESP32 cam, yang dimana ESP32 cam ini akan langsung dihubungkan ke laptop. Kemudian di sini juga saya menggunakan plastik, di mana plastik ini berfungsi untuk mendeteksi bagian sampah anorganik. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan tisu. Tisu di sini merupakan bagian dari alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan ke bagian sampah organik. Jadi untuk bahan-bahan yang digunakan hanya ketiga bahan ini. Di sini untuk langkah pertama, kita perlu mengupload dulu program ke dalam ESP Cam 32-nya. Dimana di sini saya menggunakan program sampel langsung dari Arduino IDE-nya. Untuk perubahan sendiri di sini saya melakukan perubahan pada bagian SSID untuk bagian WiFi dan juga password dari WiFi. Kemudian yang paling krusial yang perlu kita rubah juga di sini adalah define dari model kameranya. Dimana untuk ESP Cam 32 sendiri dia menggunakan model AI Thinker, sehingga di sini kita perlu mengaktifkan yang bagian define dari model AI Thinker. Sehingga jika kita aktifkan, nanti si device akan berhasil dikoneksikan. Kemudian nanti output dari program kamera web server ini akan menghasilkan IP dari kamera ESP Cam 2-nya, 32-nya. Oke. Kemudian hasil IP tersebut akan dimasukkan ke dalam coding Python. Di Python sendiri di sini saya menggunakan beberapa library untuk pendukung object detection-nya. Yang pertama di sini saya menggunakan OpenCV yang bertugas nanti untuk mengaktifkan streaming videonya. Kemudian ada URL loop.request, ini akan bertugas untuk menerima URL yang telah tadi kita buat di dalam Arduino IDE. Sehingga ESP32-nya bisa kita lakukan streaming di Python. Kemudian yang terakhir kita menggunakan Ultralistic untuk mengimport model YOLO. Jadi di sini untuk modelnya sendiri, saya membuat model bertujuan untuk mampu membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sehingga di sini saya menggunakan YOLO sebagai object detection-nya. Kemudian untuk pack-nya sendiri sudah tersedia di sini. Saya sudah melakukan training, di mana trainingnya tersebut sebanyak 10 epoch, sehingga menghasilkan model BSPT ini. Kemudian di sini ada juga di bagian coding ini melakukan pengecekan terhadap URL yang telah kita ambil dari ESP sebelumnya. Kemudian di bagian sini merupakan proses mulai melakukan streaming video. Kemudian ketika streaming video berlangsung, bagian result dari streaming video ini akan dibandingkan dengan frame-nya, sehingga model nanti akan membuat bounding box terhadap objek yang akan dideteksi. Di sini untuk break dari coding sendiri menggunakan Q pada keyboardnya. Baik, mungkin saya langsung saja untuk demonya. Saya coba running. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini sudah mulai membuka. Di sini saya uji dengan
sampah anorganik terlebih dahulu. Ya, di sini dia berhasil mendeteksi bahwa plastik di sini termasuk dalam kategori anorganik. Selanjutnya untuk organik sendiri, saya menggunakan tisu sebagai uji cobanya. Oke, baca organik. Coba saya ubah tisunya. Ini kurang lebih hasil pembacaan ketika melakukan streaming di SPCam 32. Jadi untuk model sendiri sudah cukup mampu yang membedakan antara sampah organik dengan sampah anorganik gitu. Oke. Baik, mungkin itu ya untuk demo terkait dengan ESP Cam 32. Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan terkait dengan hasil deteksi. Yang pertama, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa hasil deteksi yang dilakukan tadi belum terlalu akurat. Yang pertama, faktor dari hasil training sendiri, di mana untuk training saya hanya melakukan sebesar 10 epoch yang memungkinkan masih belum sangat baik untuk melakukan proses deteksinya. Kemudian untuk faktor kedua sendiri itu berasal dari ESP Cam 32-nya, di mana untuk ESP Cam 32 ini memiliki resolusi kamera yang cukup rendah, sehingga ketika menggunakan objek deteksi, ada beberapa bagian yang gagal terdeteksi karena kamera tidak mampu menangkap secara tajam hasil deteksi tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan ESP32 cam di sini, di mana ketika menjalankan video terdapat beberapa freeze ketika streaming. Jadi ada beberapa bagian yang terlihat patah, kemudian lanjut ke frame yang bergerak. Jadi ada beberapa frame yang tidak stabil sehingga membuat hasil deteksi juga menjadi kurang maksimal. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk demo dari ESP32 Cam dengan model YOLO dengan tujuan untuk mendeteksi sampah organik dan anorganik. Sekian akhir kata saya ucapkan terima